warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para hujjaj, para asatiz wa asatizah, terkhusus tuan rumah kita Bapak Baharudin beserta keluarga semuanya, yang insya Allah kita berdoa kita semua selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tentunya tiada kebahagiaan bagi kita jikalau kita selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga selalu menjaga muamalah kita kepada sesama manusia. Karena memang inilah tugas kita yang paling utama. Allah menciptakan kita ke bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu bersyukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita insyaallah dan keluarga-keluarga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpulnya kita di sini tentunya sebagai ucapan syukur, syukur kita dan juga kita ucapan syukur keluarga ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana insyaallah keluarga ini akan menunaikan walimatus safar, menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Mekah. Tadi telah dibacakan ada 5 orang, subhanallah. Yang pertama Muhammad Yunus, Daeng Mapoji, Nurbaya, bisa baca tulisannya Pak ya, Indo Nilam, dan Baharudin dan Busniwati, insyaallah akan menunaikan ibadah umrah ke tanah suci, menunaikan ibadah umrah sekali lagi. Subhanallah. Setiap kita seorang muslim tentunya tidak ada yang tidak menginginkan untuk kita menunaikan panggilan Allah ke tanah suci Mekah. Setiap kita pasti menginginkan. Tapi itu tadi sebagaimana dikatakan oleh Bapak kita, Bapak MC kita, Pak Samsudin tadi kan, yang namanya menunaikan ke tanah suci ini memang ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3K kata Pak Udin tadi ya, keuangan, kesempatan dan kesehatan. Ini memang harus ada pada diri kita. Alhamdulillah keluarga ini semuanya sudah mencukupi. Aduh, tapi tinggal sekali lagi masih ada satu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 3 ini kita sudah cukupi tapi Allah belum ridho,
terkadang ada banyak masalah yang kita temui. Ada banyak masalah yang kita temui. Banyak cerita-cerita kalau kita lihat saudara-saudara kita atau jamaah haji kemarin misalnya gitu kan, sudah sampai di Jakarta, di Jeddah, balik lagi, tidak bisa berangkat ke Mekah, sampai di Jakarta Pak. Ini kenapa? Ya itu tadi, Allah belum meridhoi. Masalah apa dia problemnya kita tidak tahu. Yang pasti ini Allah belum ridho. Tinggal sekarang bagaimana kita ketika kita saat itu diuji yang seperti ini. Maka tak lain dan tak bukan kita harus pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Tapi yakinlah walaupun tidak jadi berangkat, saudara-saudara kita niatnya sudah sampai menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah. Maka oleh karena itu subhanallah, berbahagia dan bersyukur sekali tentunya keluarga ini bisa memenuhi atau bisa melaksanakan insyaallah ibadah ini. Maka oleh karena itu pada malam hari ini keluarga ini mengundang kita semua hadir di sini, tak lain dan tak bukan tujuan utamanya sebagaimana tadi Pak MC juga ngomong, sebelumnya sudah disentilkan sama Pak MC. Pertama sekali izin, minta izin bahwasanya keluarga ini ada 5 orang tadi insyaallah akan menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah. Karena ketika mereka berangkat tentunya ada yang ditinggalkan, ada keluarga yang ditinggalkan, ada barang yang ditinggalkan. Maka oleh karena itu keluarga ini mungkin berpesan dan nitiplah kalau bahasa gitu. Terkhusus bagi Pak RT, nitipnya dengan Pak RT ya. Iya Pak RT itulah nitipnya ke sini ya. Iya. Nitip Kalau rumahnya tidak mungkin pindah, isinya yang kalau pindah tuh. Iya, isi rumahnya yang kalau pindah. Kalau rumahnya tidak pindah Pak. Iya, isinya. Maka oleh karena itu tuan rumah kami mewakili tuan rumah di sini langsung izin untuk keberangkatan keluarga ini menunaikan ibadah umrah ke tanah suci. Dan juga selain izin, keluarga ini juga mohon maaf jikalau mungkin dalam pergaulan sebelumnya ada khilaf, ada salah yang dilakukan keluarga ini, terutama yang akan berangkat menunaikan ibadah umrah ini, mohon kiranya khilaf dan salah itu dapat dimaafkan. Karena terkadang kita ini melakukan kesalahan, kalau yang disengaja mungkin jarang. Yang mungkin yang kita tidak sengaja ini, yang sering kita lakukan ini, yang tidak disengaja oleh kita. Tidak tahu, tahu kita ngomong sama wong, wong itu kesinggung gara-gara kita ngomongnya tidak bagus, caranya tidak bagus, tidak sengaja Pak. Kita yang ngomong biasa-biasa Pak, tapi yang dengarnya sakit hati. Nah terkadang kesalahan-kesalahan ini yang terkadang kita tidak sadar. Maka oleh karena itu mewakili keluarga ini, terutama yang berangkat, mohon maaf sekali lagi jikalau mungkin ada khilaf, ada salah yang dilakukan keluarga ini, karena ini amat sangat penting sekali. Selanjutnya juga tadi sebagaimana juga disebutkan oleh protokol kita, jikalau mungkin ada janji, ada mungkin janji keluarga ini, terutama Bapak Bahar mungkin ada janji yang mungkin belum ditunaikan. Mungkin ada ngomong sama wong misalnya kan, tapi belum ditunaikan, mungkin lupa, ya tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Karena ini perlu. Ketika kita mau berangkat jauh walimatus safar seperti ini perlu kita menyelesaikan hal-hal keduniaan kita. Karena namanya perjalanan itu Pak, kita tidak tahu kakeknya. Ya berharap tentunya kita semua sehat walafiat, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita tidak tahu. Maka oleh karena itu perlu sebelum berangkat ini, apa-apa urusan dunia kita, mungkin ada masalah-masalah sangkutan tadi, diselesaikan. Maka oleh karena itu telah tujuannya pada malam hari ini, kami mewakili tadi mengundang Bapak Ibu sekalian. Tujuannya tak lain itulah tadi, untuk kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon doa. Mohon doa untuk keluarga kami agar dalam menunaikan nanti ibadah umrah ini ke tanah suci diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu dari keluarga Pak.
Sekarang pesan dari kami. Iya. Kalau sudah berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah umrah, ya tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ibadah saat itu diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lewat baik. Bukan lewat baik. Tentunya kita berharap itu. Sama juga kita umrah kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam umrah ini kita perlu ada tahu ilmunya. Mengetahui ya tentunya tadi sudah belajar. Sama pembimbing-pembimbingnya sudah diajari tentunya. Kalau biasanya sebelum berangkat itu sudah sebelumnya sudah dikasih tahu tentang bagaimana pakai ihramnya misalnya gitu kan. Apa dia yang dilarang ketika kita pakai ihram, apa dia sunnah kita sebelum kita menggunakan pakaian ihram, itu insyaallah sudah diajarkan. Tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakannya bagi di sana. Melaksanakannya di sana bagaimana? Karena yang namanya ujian itu tadi Bapak Ibu, ujian syaitan itu tadi, karena syaitan iblis laknatullah ini tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho ketika melihat kita hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Adam ini ibadahnya bagus. Dia tidak pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho. Maka oleh karena itu dia akan cari cara. Mana caranya? Ketika kita melakukan ibadah umrah tadi rusak umrahnya, tidak punya nilai. Maka oleh karena itu sekali lagi kami berpesan kepada keluarga ini benar-benar perhatikan. Terutama apa? Yang kita harus pertama lakukan ialah niat kita tadi. Pertama sekali niatnya. Penting sekali niat ini. Karena termasuk dalam rukun umrah itu yang pertama niat dulu. Niat. Baik itu niat dari rumah tadi kita menuju ke sana niatnya lillahi taala insyaallah mencari keridhaan Allah. Selanjutnya niat di sana juga nanti ketika kita sampai di Madinah, di Jeddah mengambil juga niat untuk umrahnya tadi. Niatnya dulu. Labbaika umratan lillah. Labbaika umratan. Niat nanti ngambil. Sudah niat langsung ngambil mikot dulu, niatnya ngambil mikot di kalau kami kemarin di Bir Ali, ini kita langsung cerita rentetan umrohnya. Kalau kemarin kita di rumah Bapak Ruslan cerita perjalanannya, kalau sekarang kita cerita umrohnya, Jadi cerita umrohnya. Sudah niat yang awal tadi karena paling tidak ada 5 yang harus kita jaga nanti. Rukun umroh itu paling ada 5. Ada 5. Tadi awali tadi dengan niat, niatnya tadi bagus, niat ngambil umrah tadi, labbaika umrahatan bismillah. Nanti kalau tadi kami katakan di awal kita ada di Bir Ali, kami kemarin seperti kami, alhamdulillah dikasih kesempatan ambil mikotnya di Bir Ali. Sudah niat, mikot tadi niat tadi bagus, niatnya sudah sama-sama, baru nanti pakai pakaian ihram. Nah ketika kita pakai pakaian ihram inilah terkadang ujian-ujian itu tadi datang terus. Syaitan tadi bisik-bisik terus. Karena kalau kita sudah pakai pakaian ihram ini tadi, kita nak jaga benar-benar. Jangan lagi kaget wala fusuqa wala jidal, wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Hati-hati ini ada yang seperti ini. Dan sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 197. Yang namanya maaf kata-kata lisan tadi tidak bisa jago, hati-hati. Jadi kalau kebiasaan kita maaf sebelum berangkat di rumah mungkin terkadang lisan tadi mudahnya ngomongin wong misalnya kan, ngatuin wong, ngomong jorok lah kalau bahasa kitanya. Nah mulai sebelum berangkat itu kalau bisa kita sudah mulai banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Sebelum berangkat ke sana. Jadi di sini dulu kita sudah bersihkan diri kita. Bertaubat mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nanti ketika di sana lisan kita tadi sudah tak lagi ngomong yang macam-macam. Tidak mudah-mudah karena di sana kan banyak yang aneh-aneh, Pak. Banyak yang kita lihat uangnya pasti beda-beda ya. Kalau kita di sini kulitnya sawo matang, Kagak di sana ada kita melihat uang mukanya hitam legam misalnya kan. Iya.
Nah kalau kita tidak jaga mulut, mati ya ketemu itu. Walaupun dalam hati, Pak, subhanallah, naudzubillah, itu nanti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam hati. Itu. Belum nanti ketika kita melihat ketika orang pakai ihram, karena memakai ihram itu kadang caranya beda-beda. Kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah diajar pakai ihramnya bagus gitu, rapi. Jadi kalau kita nongkrong masih aman. Aman, Pak. Kalau orang luar itu kadang pakai ihramnya ceroboh. Lagi asik-asik, lagi duduk, misalnya lagi tidur, misalnya lagi istirahat, dia goleng-goleng, terbuka, kelihatan. Kelihatan, Pak, si tuanya itu. Kelihatan. Itu ada, Pak, kejadian memang. Dia termasuk kami sendiri waktu itu sama Pak Ridwan Sulaiman. Cuman ya itu tadi yang namanya seperti laju jangan diceritakan. Maksudnya dalam artian ketika di situ, bapak itu kurang ajar nih yang tidur sembarangan. Itu maksudnya. Ketika di sana kalau di sini kan itu cerita, Pak, namanya cerita untuk apa? Untuk pengalaman kita. Jadi nanti ketika kita menggunakan pakaian ihram harus benar-benar hati-hatinya. Karena kan ketika pakaian ihram itu kita tidak boleh lagi pakai baju yang berjahit. Maaf ngomong pakai sempak itu tidak boleh lagi. Jadi memang 2 helai kain putih itulah yang ada di badan kita. Makanya nak belajar, Pak, dari sekarang. Kalau yang tidak pernah pakai sarung, belajarlah pakai sarung. Iya, ya kakek yang tidak biasa pakai sarung, sampai sana pakai pakaian ihram. Kalau sarung kan taruhlah masih bulat, Pak, keliling gitu kan. Kalau itu kan tidak kain panjang, kan. Nah, kalau yang tidak biasa kakek, hati-hati bahaya gitu. Itu ketika sudah pakai pakaian ihram itu ujian tadi berat. Syaitan tadi mulai yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikkan kita, istilahnya membuat kita tadi agar niat kita tadi, apa yang kita lakukan tadi, umrah kita tadi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian benar. Karena selain itu juga cerita lain, kami dulu ingat benar. Kemarin ketika kami di rumah sebelah juga sempat cerita. Jadi sebelum kami pakaian ihram menunaikan umrohnya untuk ngambil mikot, Ustadz itu sudah bilang sama kami, hati-hati nanti kalau sudah pakaian ihram, dijago tangannya, dijago mulutnya, dijago. Itu sudah dikasih tahu tapi masih belum dilakukan, Pak. Karena di sana tadi memang suasana di lingkungan tempat kita ngambil mikot itu enak dilihat, Pak. Satu, batang kurmanya pendek-pendek, buahnya bisa dipetik langsung. Bukan yang di kebun kurma. Kalau yang di kebun kurma itu kurmanya tinggi-tinggi, Pak. Kalau yang di tempat kita ngambil mikot itu di Bir Ali itu batang kurmanya setinggi kita itu, Pak. Buahnya itu kelihatan di sudah pendek, hijau-hijau. Kalau kita di Indonesia ini kan sering diomongin, sering dipesanin, kakek jangan lupa bawakan kurma hijau. Kata wong kalau makan kurma hijau cepat punya keturunan, kata wong. Mahal kurma hijau itu, Pak. Mahalnya apa ongkosnya, mahal dari sini ke sana. Kalau di sana nggak baik ongkosnya dari sini ke sana yang mahal. Tapi kejadian, Pak, itu. Jadi tangan kawan tadi akhirnya dipetiknya yang kurma itu tadi. Memang minta dia sama Laskar. Cuma pada saat itu dia sudah posisi pakai ihram, melakukan yang itu tadi, metik itu tadi. Yang pasti tidak boleh. Karena batal, Pak, umroh kita batal. Akhirnya kita bayar dam nanti. Bayar dam. Nah ini sayang yang seperti ini. Sayang sekali. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita sudah pakaian ihram harus dijaga benar. Kita pakai wangi-wangian beda boleh kalau sudah pakai ihram. Makanya kalau kita nak pakai wangi-wangi sebelum kita berangkat ngambil mikot sudah mandi dulu, sunahnya kan kita mandi barulah pakai wangi-wangian segala macam. Sebelum kita berangkat ngambil mikot. Tapi kalau kita sudah selesai nak ngambil mikot, tidak usah lagi nak pakai wangi-wangian. Tidak usah. Jangan kau pakai wangi-wangian, Pak. Kita narik rambut kita sikot terus ini, atau mungkin ada bulu hidung gatal nih, hidung korek, ditarik terus. Posisi kita lagi pakai pakaian ihram, batal, Pak, ihramnya. Teredam gitu. Itu hanya masalah sepele. Apalagi mungkin kita biasa kalau tangannya jahil nguti-nguti kuku. Nah, di masjid misalnya kan kaget. Dikasih masjid nguti-nguti kuku, posisi kita lagi pakai pakaian ihram. Sama. Tidak boleh.
Jadi ketika kita sudah pakai pakaian ihram, harus dijaga benar-benar. Harus dijaga benar-benar kondisi kita. Apa yang dijaga itu tadi? Mulutnya kita jaga. Apalagi kita keluarga ini kan, keluarga besar ini, itu ujiannya biasanya lebih besar. Karena keluarga ini kan kadang lain-lain mau kemauannya. Ada kepengen, aku nak sholat di sana, aku nak pergi dewek, di sana atau dewean. Ada yang itu, ada kakek be, aku udah capek, masih be, aku nak tidur dulu di hotel. Ada yang itu, pasti itu ada pasti. Makanya kita harus bijak ketika kita melihat keluarga kita yang seperti ini. Jangan laju maaf. Nah itu kan tadi, makanya kita tidak boleh istilahnya tuh wala kusuka wala jidah tadi. Itu makanya Allah sudah mengingatkan kita. Kenapa? Karena Allah tahu dengan kondisi kita manusia ini tadi. Tahu. Makanya diingatkan kita tadi. Jangan ngomong kotor, jangan galak bebala, berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan beda boleh, apalagi sampai bebala. Berbantahan ngomongan baik. Padahal berbantahan untuk yang baik. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita berbantah-bantahan itu sudah di situ sudah menunjukkan kita ada rasa sombong dalam diri kita. Nah, sifat sombong itulah yang akan menghalangi diri kita dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, khusus keluarga ini yang akan berangkat insya Allah. Jadi itu yang kedua, pakai pakaian ihram. Jadi jago-jago niat ketika kita sudah pakai ihram tadi. Selanjutnya kalau sudah kita ngambil mikot, pakai ihram, apa yang dilakukan yang ketiga? Kita tawaf. Tawaf. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf. Apa saja yang dibaca ketika tawaf? Basingnya kita baca doa yang hafal kita doa. Kalau kita ambil pedoman yang dari travel kita biasanya ada pedoman, ada bukunya biasanya kan dikasih. Tapi kalau kita susahnya nak ngapal ini, ya udah baca doa baik. Apa baca sholawat boleh. Dimulai nanti dari mikot awal, mulai dari tawaf pertama itu tadi kan, dimulai dari Hajar Aswad itu di lingkarannya. Mulai dari Hajar Aswad seputaran dengan arah jarum jam. Jangan cak cubo-cubo, hati-hati sebelum jarum jam. Aku nak beda-beda belakang, lajulah kalau nak dikinjek uang. Karena dia perputaran dengan arah jarum jam. Dimulai dari Hajar Aswad, mulai start nanti belok ke kiri searah jarum jam. Mutar terus. Baca apa? Ketika nanti mutar satu putaran baca. Ketika kita ketemu lagi di Hajar Aswad selurusan, baca. Kalau bisa kita nyium-nyium, kalau tidak bisa kita megang baik cukup, kalau tidak bisa juga cukup dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi bisa kita nak nyium atau mungkin cukup dilambaikan baik Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mutar lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus berputar sampai lagi nanti ke terakhir ketemu lagi di Hajar Aswad, itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bisa pakai tim, ada yang nak nyium tangannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tangan kita diarahkan ke Ka'bah tadi. Itu putaran pertama, terus sampai 7 kali. Nah itu tidak boleh putus. Dalam artian kalau kita batal saat itu, aku nak kentut atau dah sengaja kentut, batal, ngambil wudhu, ngulang lagi dari awal. Ngulang lagi. Ngulang lagi dari awal. Kecuali kalau sebentar tidak mungkin pasti ngulang itu lah, karena tempat kamar mandi itu dari tempat putaran Ka'bah itu ke bawah agak lumayan jauh gitu. Dekat di depannya, masuk ke bawahnya itu yang lama. Masuk ke WC ke bawahnya itu yang lama. Karena kan dia di bawah tanah kan WC-nya itu. Jadi agak jauh. Makanya itu tadi nak dijago-jagonya fisik kita. Jadi kalau kita nak melakukan ibadah sudah mulai nanti umrohnya, jangan berpikir, mak mana kegel aku kentut mak mana kegel aku main ini. Jangan dipikirkan yang itu, gak usah. Pokoknya bismillah. Kalau sudah kata Ustaz, yuk kita berangkat, kita nak ngambil mikot, bismillah. Gak usah mikir lagi yang macam-macam. Gak usah mikir lagi yang macam-macam. Jadi dari hotel itu sudah pakai pakaian ihram, tapi biasanya masih pakai celana dalam biasanya. Biasanya buka celana dalam itu kalau pengalaman kami kemarin ketika di bis. Ketika di bis baru berejo, atau ketika sampai di sana ke WC dulu, ke kamar mandi, buka di kamar mandi. Cuma kalau kita buka di kamar mandi sana kan repot, nak buka lagi, nak pakai lagi gitu kan. Oke, lah ketinggalan uang dulu, uang lah sudah selesai kami mikot, lah ketinggalan, kita masih berejo ngebet sarung tadi. Karena ada biasa tadi kan. Nah, repot. Jadi biasanya seperti itu. Jadi setelah mutar 7 kali selesai, tadi doanya tadi itu yang kita hafal beda. Apa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau nak pakai salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah yang ringan di lisan kita. Sekali lagi, yang ringan di lisan kita, jangan diberati. Oke, kalau di sana kau bajunya yang ini baik, ini bagus, ini pahala, tapi kita nyebutnya belepotan, maaf kamu. Masih ribet karena tidak biasa gitu kan. Gak usah. Maka yang ringan di lisan kita baik. Sudah selesai tawaf 7 kali, selanjutnya apa? Sa'i. Sa'i. Dari Safa ke Bukit Marwah. Bukitnya tidak besar, Bu. Tidak, kalau kita bayangkan, oh bukit berarti posisinya di bebukitan tinggi. Dah, sudah dalam ruangan galau sudah. Lah dingin, lah enak. Kanan kirinya itu sudah ada air zam-zam galau. Jadi kalau kita panas, haus, tinggal nyebrang, minum. Aduh sudah kanan kiri. Jadi dari Safa ke Marwah, nanti dari Safa nak ke Marwah, nanti di tengah-tengah ada lampu hijau batas. Jadi dari Safa Marwah kan jalan biasa, sampai membaca tadi bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca terus. Ketika nanti sudah sampai di lampu hijau, di situ ada kita disuruh sa'i, lari, berlari-lari kecil. Lari-lari kecil main, bukan lari semangat kita nak berlomba lari, bukan, lari-lari kecil. Rabbighfir warham, Rabbighfir warham. Kalau kami kemarin bacanya seperti itu. Minta ampunan dan minta kasih sayangnya Allah. Sampai lampu terus berjalan lampu. Habis lampu hijau, tandanya nanti balik lagi jalan biasa lagi. Sama aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terus sampai ke Marwah, balik lagi. Bacanya sama, bukan balik lagi tidak baca apa-apa, balik lagi baca lagi sama. Terus seperti itu, Safa Marwah. Berlari. Selesai sampai di kita posisi sa'i, yang terakhir apa? Tahallul. Potong rambut. Kalau yang ibu-ibu dosa nak digundul nih ya. Iya, nak digundul Kalau yang bapak-bapak disunahkan kita untuk dibersihkan rambut kita tadi. Dibersihkan. Jadi itu, insyaallah. Rentetan ibadah ketika kita melaksanakan umrah. Jadi caknya mudah, caknya ringan kita dengarnya, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas tadi, yang sepele kata kita ini bisa jadi berat nanti buat kita. Makanya bagaimana caranya agar kita ini bisa ringan dalam kita ibadah? Tak lain dan tak bukan dari awal sebelum kita berangkat ini sudah berusaha selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ketika dari awalnya kita sudah bagus seperti ini, kita sudah hadir silaturahim, bermaaf-maafan, terus menunaikan ibadah tadi, kita sudah niatnya ikhlas mencari keridhaan Allah. Tidak lagi buang galau-galau sifat sombong kepada diri kita. Buang galau-galau. Kita merasa pintar, buang pada saat itu. Kita merasa maaf kita wong kaya, buang galau-galau. Jangan ada dibawa itu ke sana. Karena ada kati gunanya. Susah di kita baik. Bagi aku bawa duit banyak ini, nak umroh banyak bawa duit, aku kagak di sana beli ini. Nah, ini hati-hatinya. Sampai sana kagak bukannya beli. Ya, bisa jadi satu dia gawinya belanja baik. Bisa jadi kaget duitnya sampai sana hilang. Karena ada juga kejadian dari rumah bawa duit, karena maaf dari awalnya tadi sudah niatnya tadi sudah kurang bagus, sampai sana ketika dia belanja duitnya negatif, hilang duit. Pas balik sudah sampai ke Indonesia, duit itu ada dalam dompet itulah, dalam tas itulah. Jadi ketika di sana kaget hilang. Nah, makanya saran kami, nanti kalau mau maaf ada pembelian sedikit, belilah ketika kita masih posisi di Madinah. Di Madinah. Karena posisi di Madinah itu belum posisi kita melakukan umroh. Baru sifatnya kita ibadah ke Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Baru itu. Itu belum rentetan umroh. Dan kalau kita nak pembelian, mungkin ada nak ketitip oleh-oleh, belilah di situ. Tidak apa-apa. Nanti ketika kita sudah sampai di Mekah, fokus kita ibadah umrah kita. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak baik lelah mau juga ternyata. Pikir aku tadi cuma 10 menit, berarti tambah yang kemarin sejam setengah Pak Ji?
Nah, benar betul gimana kayak. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kekeliruan yang kami sampaikan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan sekali lagi kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita bermunajat, bermohon kepada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan talbiyah. Semoga insya Allah dengan ucapan talbiyah ini Allah mendengarkan talbiyah kita dan insya Allah kita pun nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin dulu. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama-sama kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insyaallah keluarga yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah, menunaikan ibadah umrah, yaitu Saudara Muhammad Yunus bin Daeng Maboji, Ibu Nurbaya, Ibu Indah Nilam, Ibu Bapak Baharudin dan juga Ibu Gus Kuati insyaallah dalam menunaikan ibadah umrah ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dimudahkan segala urusan-urusan ibadahnya dan insya Allah berangkat sampai nanti kembali selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan pulang dalam insya Allah nanti membawa hajah-hajah yang mabrurah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لأمبو داي بن داي مجورة وهتijah binti Kasim wa indo ati daeng tasengeng binti Ambo Dai wa puang Ngolo bin Abdullah wa puang Becek binti Abdullah wa daeng Halwi bin Fuang Lahadi wa Ondeng binti Fuang Ngolo wa Abu Bakar bin Majja اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير اقض حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.